hadir sebagai pembicara satu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat yang bertemakan pengenalan kesehatan reproduksi bagi masyarakat usia produktif. Nah, sebelum saya memulai materi, tahukah kalian bahwa dahulu pembicaraan tentang kesehatan reproduksi ini sebenarnya masih merupakan suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat. Dan bukan berarti pada era modern pada saat ini sudah tidak lagi merupakan hal yang tabu. Tapi masih saja banyak orang yang menganggap bahwa pembicaraan tentang kesehatan reproduksi itu merupakan suatu hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Seperti contoh, promosi kesehatan tentang sistem reproduksi seringkali dikonotasikan sebagai pendidikan seksual yang akan mengajarkan seks bebas kepada generasi muda. Nah, masyarakat sering berpikir bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu tidak ada gunanya dan justru akan membahayakan anak-anak muda karena dapat meningkatkan angka seks bebas di Indonesia. Hal itulah yang membuat tingkat kesadaran tentang kesehatan reproduksi di Indonesia ini masih rendah. Padahal, kalau kita pikir-pikir, pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, informasi tentang seks itu dapat diperoleh dan diakses dengan sangat mudah melalui internet. Bila hal tersebut tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, mencoba hal baru yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu bisa memberikan dampak yang sangat buruk. Maka dari itu, kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan pembelajaran tentang sex education harus dipupuk sejak dini agar tercipta kondisi kesehatan reproduksi yang maksimal. Next. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas nih tentang kesehatan reproduksi di Indonesia. Sebenarnya kesehatan reproduksi itu apa sih? Pengertian dari kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat dan sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab, menjaga, dan memelihara organ reproduksinya. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan reproduksi itu merupakan suatu hal sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan prosesnya. Secara utuh yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sehat secara fisik, jadi dia bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik, terus juga dia mentalnya juga sehat, dan dapat berinteraksi sosial dengan sangat baik. Jadi sebenarnya kesehatan reproduksi itu bukan hanya kita bebas nih dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, tetapi kita perlu sehat dan sejahtera baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, bila seseorang tidak dapat mencapai 3 komponen tersebut, maka kesehatan reproduksinya masih rendah. Next. Nah, tujuan dari Cashflow ini dibagi menjadi 2, ada tujuan utama dan juga tujuan khusus. Tujuan utama dari kesehatan reproduksi adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja nih, agar setiap individu itu mampu untuk menjalani proses reproduksinya secara sehat, bertanggung jawab, serta mereka terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Sedangkan tujuan khusus dari pengembangan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah untuk melindungi remaja dari resiko pernikahan usia dini. Nah, ngomong-ngomong pernikahan usia dini, seperti yang kita tahu, pada era pandemi COVID-19 saat ini, kasus pernikahan dini itu justru melonjak sangat pesat. Dikutip dari suara.com, Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020, angka perkawinan anak meningkat menjadi 24.000 saat pandemi. Nah, penutupan sekolah dan PHK massal memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Nah, anak-anak yang tidak sekolah ini dianggap menjadi beban jika dikombinasikan dengan penurunan dan penghasilan keluarga. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan memindahkan beban tersebut kepada orang lain. Maka dari itu, kesehatan reproduksi ini sangat berperan penting untuk mencegah hal tersebut. Lalu, kesehatan reproduksi juga untuk melindungi mereka dari kehamilan tidak dikehendaki, dari aborsi, dari infeksi menular seksual atau seperti HIV atau AIDS, dan juga dari kekerasan seksual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul. Silakan Nurul. Oke, terima kasih Afla. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi.
Di sini ada 4 faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mengaruhi kesehatan reproduksi yaitu kemiskinan. Kenapa demikian? Karena tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual, proses reproduksi, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama hamil. Yang harus kalian ketahui, usia subur seorang wanita untuk program hamil adalah ketika berada di usia 20-an ya. Lalu kesuburannya berlangsung menurun di usia 30-an, terutama ketika usia subur wanita sudah memasuki usia 35 tahun. Terus yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi praktek tradisional yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Kemudian adanya kepercayaan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Terus yang ketiga ada faktor psikologis sebagai contoh tindak kekerasan di rumah atau di lingkungan terdekat dan dampak adanya keretakan orang tua, serta depresi karena ketidakseimbangan hormonal. Dan yang terakhir ada faktor biologis yang mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir pada saluran reproduksi. Next. Selanjutnya cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama ada menjaga kebersihan. Sebelumnya saya mau nanya, kalian ada yang tahu nggak cara membersihkan alat reproduksi yang benar? Ayo, siapa yang tahu? Oke, di sini saya akan memberitahu cara membersihkan alat reproduksi yang benar ya. Untuk wanita, cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuh vagina kalian dengan air dari depan ke belakang. Dan kalian harus tahu, kalau membersihkan vagina tidak tepat itu bisa menyebabkan kuman masuk ke area tersebut dan akan menimbulkan infeksi. Sedangkan untuk pria, sangat dianjurkan untuk disunat agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Begitu ya cara yang benar untuk membersihkan alat reproduksi yang benar. Jangan sampai ada yang salah ya. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi juga bisa membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Wanita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak sehat, serat, vitamin, mineral, dan minyak zaitun. Terutama hindari rokok dan minuman beralkohol. Yang ketiga, hindari seks bebas. Kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman atau kondom harus dihindari ya. Selain karena memicu adanya gangguan pada sistem reproduksi wanita, hal itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, cukup istirahat dan kelola stres. Istirahat yang cukup dan mengolah stres juga harus dilakukan. Wanita dewasa disarankan untuk tidur setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh materi. Kepada Mila dipersilakan. Baik, terima kasih Nurul. Nah, selanjutnya di sini di organ reproduksi juga terdapat beberapa penyakit. Nah, penyakit ini dia akan timbul jika kita tidak menjaganya dengan baik dan sehat. Yang ada apa aja sih penyakitnya? Yaitu ada endometriosis. Nah, jaringan endometrium ini biasanya tumbuh di luar rahim. Jika seorang wanita mengidap endometriosis, jaringan ini juga mengalami proses penebalan dan luruh sama seperti siklus menstruasi. Namun bedanya untuk jaringan endometriosis ini dia mengedap dan tidak bisa keluar karena terletak di luar rahim sehingga dapat mengiritasi jaringan di sekitarnya. Nah, lalu yang kedua ini dia pasti kalian sudah tahu kan yang namanya kanker serviks. Nah, kanker serviks ini biasanya tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks ini menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, kanker serviks ini dia menunjukkan tahap gejala awal ini. Dia ini mulai menyebar nih ke jaringan yang lainnya. Nah, kanker serviks ini juga termasuk salah satu kanker yang paling mematikan bagi wanita selain kanker payudara. Lalu ada PCOS atau kepanjangan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Dia ini termasuk penyakit gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur.
Nah, si penderita PCOS ini dia akan mengalami gangguan menstruasi pada wanita dan memiliki kadar hormon androgen yang berlebihan pada pria. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya ini pasti kalian udah pada tahu kan penyebab dari HIV atau AIDS yang biasanya dia ini disebabkan oleh seks bebas, tanpa alat pengaman, atau sering bergonta-ganti pasangan. Nah, si HIV ini dia termasuk virus yang merusak kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel-sel yang ada di dalam seseorang. Nah, semakin banyak sel-sel yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh si penderita ini dia akan terasa lemah, terus juga mudah terserang penyakitnya. Terus lalu ada AIDS. AIDS ini dia termasuk stadium akhir dari infeksi virus HIV. Lalu ada fibroid rahim. Dia ini sejenis tumor jinak yang dapat berkembang biak di dalam rahim. Nah, jika penyakit ini tidak segera diobati dengan cepat, dia ini bisa kan berisiko fatal kepada wanita. Contohnya itu dia jadi sulit hamil. Terus ada gonorrea atau kencing nanah. Dia ini termasuk salah satu penyakit menular seksual yang pada pria bisa menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Nah, selain itu juga si pria ini bisa mengalami perih saat buang air kecil. Lalu ada disfungsi seksual. Dia ini kondisi yang biasanya membuat para laki-laki atau perempuan dia ini tidak terpuaskan secara seksual. Nah, biasanya ini dia ditandai dengan hilangnya hasrat untuk berhubungan seksual, terus juga bisa karena ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski ada hasrat untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis. Nah, lalu ada herpes kelamin atau herpes genital. Dia ini termasuk penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Nah, namun pada penderita herpes genital juga bisa tanpa gejala. Nah, gejala yang biasanya terlihat ini dia berupa luka lepuh di area kelamin, tetapi juga bisa terasa sakit dan gatal. Next. Nah, ini untuk sekedar tambahan informasi kepada wanita. Pasti sebagian besar perempuan di sini udah familiar kan dengan yang namanya keputihan. Nah, ternyata di keputihan ini dia dibagi menjadi dua nih. Dibagi menjadi dua, ada keputihan yang normal dan ada keputihan yang tidak normal. Nah, apa sih keputihan yang normal? Keputihan yang normal ini ciri-cirinya untuk baunya itu dia tidak terlalu kuat, amis, anyir, dan atau busuk. Untuk warnanya sendiri dia ini berwarna bening atau putih seperti susu jernih. Terus untuk teksturnya ini dia lengket, licin, dan juga bisa kental atau juga encer. Lalu juga bisa muncul nih cukup banyak saat si keputihan ini dia datang. Yaitu biasanya terjadi saat beberapa hari di antara siklus haid atau selama ovulasi. Lalu untuk ciri-ciri keputihan yang tidak normal, dia ini untuk warnanya sendiri, untuk warna keputihannya ini bisa beragam nih, kayak berwarna putih, terus kekuningan, kehijauan, abu-abu, serta juga bisa kemerahan yang biasanya tercampur oleh darah. Nah, untuk dari segi baunya, dia ini baunya tidak sedap, terus amis, anyir, terus busuk yang cukup menyengat. Nah, untuk sekalinya dia keluar nih keputihan yang tidak normal, dia itu bisa keluar cairannya itu bisa lebih banyak dari biasanya. Nah, untuk gejala selanjutnya ada vagina terasa gatal dan terbakar. Terus ada nyeri pada pinggang, terus pendarahan di antara siklus haid setelah atau selama berhubungan intim. Terus juga akan mengalami sakit saat buang air kecil. Nah, tapi untuk para wanita tidak perlu khawatir atau panik.
atau takut juga, karena pada dasarnya keputihan ini bukan penyakit reproduksi yang serius. Next. Sekian pemberian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada rekan saya, Najma, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mila. Oh ya teman-teman, sekarang kita membuka sesi pertanyaan. Bagi yang mempunyai pertanyaan, boleh sekalian untuk menyalakan mikrofonnya lalu memberikan pertanyaan kepada kita semua. Halo, perkenalkan saya Listia Patricia, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian ada membahas masalah keputihan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang bisa terkena keputihan? Terima kasih. Baik, terima kasih Listia. Para rekan-rekan bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Najma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Listia Patricia. Jadi kenapa sih kita bisa mengalami keputihan? Sebenarnya keputihan itu merupakan hal yang wajar yang dialami setiap wanita yang sudah mengalami pubertas sampai usia dewasa. Jadi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh pemateri yaitu Mila bahwasanya keputihan itu memiliki dua kategori, yaitu keputihan yang normal dan juga tidak normal. Nah, keputihan yang normal ini biasanya kita alami pada saat siklus menstruasi dan juga masa subur. Nah, biasanya pada keputihan yang normal itu akan membaik dengan sendirinya. Mungkin sekitar 5 sampai 7 hari. Jika ada tanda atau gejala yang abnormal, itu kita bisa konsultasikan kepada dokter. Nah, kenapa sih kita bisa mengalami keputihan? Jadi, keputihan yang kita alami itu tidak hanya disebabkan karena bukan disebabkan hanya karena tidak menjaga kebersihan organ kewanitaan, tetapi juga beberapa faktor lainnya, seperti misalkannya ketidakseimbangan hormon. Nah, kenapa kita bisa mengalami ketidakseimbangan hormon? Biasanya dengan penggunaan pil KB itu juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon, atau mungkin kita kecapean atau terlalu lelah, kemudian banyak pikiran atau stres, itu juga dapat merupakan salah satu dari penyebab keputihan, dan juga bisa diakibatkan karena seks bebas yang bergonta-ganti pasangan. Sekian jawaban dari saya. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada para peserta, apa ada pertanyaan lagi?
Oke, baik. Terima kasih kepada Mukmin. Ini ada pertanyaannya. Bagaimana cara memberikan sex education kepada anak-anak kita dan bagaimana cara penyampaiannya? Gimana rekan-rekan? Saya akan coba menjawab. Bagaimana sih cara kita memberitahukan sex education pada anak-anak kita? Nah, sebenarnya sex education itu bisa kita beritahukan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jadi kita harus memberitahukan nih anak-anak bahwasanya tubuh kita itu memiliki organ vital seperti payudara, seperti penis, seperti vagina yang harus kita jaga dan tidak boleh ada yang menyentuhnya. Jika ada yang menyentuhnya, mereka harus memberitahukan kepada kita. Jadi hanya kita sendiri yang boleh menyentuhnya. Kemudian gimana sih caranya kita menyampaikan sex education kepada anak yang lebih besar? Nah, biasanya kepada anak-anak yang remaja itu mereka akan mengalami yang namanya puberitas. Pada wanita itu akan mengalami siklus menstruasi, kemudian pada pria itu akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, pada anak-anak remaja juga mereka akan lebih mudah nih mengakses situs-situs dewasa seperti melalui internet, kemudian melalui tontonan TV atau film, kemudian juga bisa melalui komik mungkin atau majalah. Nah, jika kita memergoki mereka dengan hal-hal tersebut, kita sebagai orang tua jangan menjudge mereka atau memarahi mereka. Tapi yang pertama itu tanyakan alasannya dan jadilah pendengar yang baik untuk mereka, sehingga kita bisa menyampaikan nasihat dan memberi edukasi yang baik, sehingga anak-anak kita juga dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan baik sehingga dapat memahaminya. Mungkin hanya di situ jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, ini ada dari Marsha Putri. Halo, selamat sore. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang bisa menyebabkan HIV terinfeksi? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Marsha Putri. Saya izin mau menjawab. Hal apa saja sih yang berkemungkinan seseorang yang dapat terinfeksi HIV? Penularan HIV itu terjadi saat darah, sperma, cairan, dan vagina dari seorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, biasanya itu terjadi karena menggunakan jarum suntik secara bersamaan saat mengambil obat terlarang. Selain itu juga karena melakukan hubungan seks tanpa alat pelindung seks dengan orang yang terinfeksi, sehingga HIV bisa berpindah kepada orang yang tidak terinfeksi. Selain itu juga dikarenakan oleh transfusi darah dari orang yang mengidap yang terinfeksi HIV kepada orang yang tidak terinfeksi HIV. Baik, itu sih jawaban dari saya.
Wah, teman-teman, pertanyaannya kritis semua ya. Apakah sudah jelas tadi pemaparannya? Oke, gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah selesai atau masih nunggu? Najwa? Baik, berhubung karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sebagai bentuk dari dokumentasi acara kelompok kami dalam kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi, kami ingin semuanya untuk menyalakan kameranya karena ada sesi dokumentasi. Kepada para peserta, mohon dinyalakan kameranya ya. Oke, nanti saya akan hitung 1, 2, 3, baru kita pakai. Oke, apa semuanya sudah nyala? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum acaranya berakhir, kami juga mempunyai link post test untuk para peserta sebagai bentuk dari pengetahuan terkait materi yang sudah teman-teman kami sampaikan. Nanti link post testnya akan dikirim ke kolom chat. Baik, linknya sudah dikirim. Waktu pengerjaannya selama 5 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, untuk pengerjaan postcase-nya sudah selesai. Apa dari rekan-rekan semua ada tambahan? Oh iya, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker double, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian minumlah vitamin secukupnya dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas di masa pandemi ini. Iya, bener banget dari Kak Suminarti. Walaupun lagi pandemi kayak gini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan yang penting untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi kita, teman-teman. Oke, karena acaranya sudah selesai, kami semua mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi menghadiri acara penyuluhan kesehatan reproduksi kelompok kami. Terima kasih juga kepada Ibu Della yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Dan akhir kata, semoga acara penyuluhan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk menambah wawasan kalian, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kami semuanya izin pamit. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, baik dari mahasiswa maupun peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para penanya dan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari